dunia penulisan dan penyiaran sudah berkembang ke arah digital ya semuanya. Jadi mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Selain karena memang digital membuat semuanya lebih murah dan lebih mudah menjangkau masyarakat tentunya. Jadi pasti ini sebuah keniscayaan harus bergerak ke digital. Kalau terkait penyiaran dan penulisan berita, tentunya kita tegak lurus dengan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Jadi tidak ada regulasi khusus. Paling Kominfo Banten hanya sekedar bisa mengimbau bahwa media lokal atau media penyiaran bisa membuat konten-konten lokal ya, biar kita di Banten ini masyarakat lebih terangkat. Katanya bukan kesukuan ya, cinta daerah gitu. Mungkin hanya bisa mengimbau karena regulasi ya harus terus dengan yang diatur. Sangat penting seperti tadi yang pertanyaan pertama ya, dengan teknologi tentunya tulisan dan apapun pesan kita bisa lebih cepat sampai dengan serentak dan lebih murah. Jadi sangat penting. Pemerintah termasuk dalam hal ini Kominfo Banten tentunya tidak punya kendali ya atas apa yang media sampaikan. Namun jika terjadi kekeliruan misalnya, kita punya hak jawab dan media itu wajib memuat hak jawab kita jika terjadi kekeliruan. Tapi kita tidak punya kendali karena yang pasti mereka juga punya kode etika sendiri kan, dan mereka tahu jika kode etik dilanggar mereka ada sanksi gitu. Jurnalis harus beradaptasi dengan teknologi pastinya. Seperti yang kita tahu, survei Asosiasi Pengusaha Jasa Internet tuh menyatakan 2024 bahwa 80% masyarakat Indonesia itu sudah terpenetrasi internet. Jadi cuma 20% saja yang enggak membaca berita misalnya lewat internet ya. Jadi mau tidak mau memang harus beradaptasi dengan teknologi untuk jurnalis. 5W1H itu sebetulnya pedoman untuk jurnalis untuk menggali pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sehingga menjadi lengkap. Jadi ya signifikan sekali, itu pedoman sejak zaman dulu dan harus terus dipegang menurut saya. Kalau 5W1H-nya tidak terpenuhi, itu berita belum lengkap. RUU penyiaran yang sedang dibahas intens ini memang seperti layaknya RUU lainnya pasti ada pro dan kontra ya. Namun memang setelah sekian lama undang-undang ini ada, sudah lama tidak direvisi. Jadi ada beberapa hal memang yang perlu penyesuaian, seperti misalnya perkembangan media sosial yang semakin menjadi-jadi. Ini harus pemerintah mungkin berpikir harus ada regulasi yang melindungi masyarakat tentunya harusnya. Kemudian di sisi lain juga ada pasal-pasal yang diduga akan memberangus kebebasan pers. Namun demikian, kami meyakini bahwa pers harus tetap jadi pilar keempat demokrasi. Harus tetap menjaga praktek-praktek demokrasi itu tetap berada di relnya. Jadi apapun itu nggak boleh bisa memberangus kebebasan pers. Menurut kami begitu. Menurut saya harusnya menyejahterakan awak pers, dan juga tentunya harus bermanfaat untuk masyarakat gitu, karena pers juga kan bagian dari masyarakat, harus menguntungkan semua pihak menurut saya. Kalau memberantas informasi hoax, memang kewenangannya ada di kementerian ya, seperti dalam undang-undang ITE itu kementerian yang melabeli bahwa sebuah informasi itu hoax atau bukan itu kementerian, dan APH dalam hal ini kepolisian. Namun demikian, jika kami misalnya Kominfo menemukan hoax yang beneran harus diklarifikasi, kami langsung melakukan klarifikasi. Bisa dengan membuat konten atau pemberitahuan secara masif di seluruh kanal informasi kami. Namun yang penting bagi kami adalah upaya preventifnya. Jadi kita secara intens setiap tahun itu punya program literasi digital, terutama ke SMA-SMA yang ada di seluruh Provinsi Banten. Minimal kita menyampaikan bagaimana sih upaya preventif agar tidak gampang bikin hoax, menyebarkan hoax, kayak gitu. Itu lebih ke upaya preventif yang kita lakukan. Sepemahaman kami dan sepengamatan kami, sepertinya media lokal di Banten sudah menjunjung tinggi ya kode etik jurnalistiknya, karena mereka pun pasti menyadari ada konsekuensi jika mengindahkan kode etik jurnalistik itu. Jadi saya rasa secara keseluruhan, secara umum sudah baik.
masyarakat sudah sangat digital, dan pemerintah, karena kami dari pemerintah juga harus ikutan digital, jangan sampai kita ketinggalan gitu. Masyarakat sudah pakai AI, kita masih nulis, jangan sampai kayak gitu. Itu sih.